Chapter 1441, Just for a Spouse. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengeluarkan ular itu dari sarangnya. Kami akan membuatnya datang kepada kami. Lalu bergerak melawannya di siang hari bolong. Sinar dingin berkedip di mata Qiangu Zhangting. Zhangting, kamu sudah dewasa. Qiangu Dongfeng menatap cucunya dengan ekspresi puas. Setelah mendengar rincian penyelidikannya yang teliti, yang beralasan dalam logika, dan melihat bahwa sikapnya tidak terpengaruh oleh perasaan pribadinya, Qiangu Dongfeng sangat senang. Aku suka gadis ini. Nana, juga. Anda mengatakan bahwa Anda ingin menggunakannya untuk memancing Tang Wulin keluar. Saya mengerti. Tetapi Anda harus berhati-hati dengan ini. Nana telah memberikan kontribusi besar pada pagoda roh. Dan evolusi jiwa roh yang sedang dikerjakannya sangat penting bagi kami. Setelah penelitian ini menghasilkan buah, di samping jiwa roh hitam buatan manusia yang dia kembangkan, dia sebenarnya memiliki hak untuk menjadi penerus pagoda roh. Inilah sebabnya saya selalu ingin Anda menikahinya. Dia akan menyerahkan diri kepada Anda setelah Anda menikah. Dengan dukungannya, posisi Anda sebagai pewaris saya akan lebih kencang. Dan kemuliaan klan akan bersinar lebih cerah. Qiangu Zhangting tersenyum tipis. Jangan khawatir, kakek. Saya tidak akan hanya menggunakan Nana untuk berurusan dengan Tang Wulin. Aku mencintai Nana dari lubuk hatiku. Gadis yang luar biasa seperti dia. Aku ragu aku bisa menemukan yang lain di benua itu. Dia satu-satunya yang cocok menjadi istriku. Dia memilih spirit pagoda kita dan menghasilkan buah-buah penting dari penelitiannya. Kita tidak bisa menyerah padanya. Apapun yang terjadi. Itu sebabnya saya membuat rencana untuk membunuh banyak burung dengan satu batu. Mata Qiangu Dongfeng cerah. Apa itu? Qiangu Zhangting tertawa kecil. Bercinta hanya untuk pasangan. Bercinta hanya untuk pasangan. Qiangu Dongfeng bingung. Qiangu Zhangting mengangguk tanpa ragu-ragu. Kita akan menikah untuk pasangan. Maksudku Nana. Alasannya sederhana. Dia adalah orang muda yang paling menonjol dari spirit pagoda dan berada pada usia di mana dia bisa menikah. Untuk menemukan pasangan yang cocok untuknya, spirit pagoda akan menyelenggarakan festival akbar di mana para peserta akan berjuang untuknya. Pada saat yang sama, ini akan menjadi platform bagi para guru jiwa untuk terhubung satu sama lain. Qiangu Dongfeng langsung mengerti apa yang ingin dikatakan cucunya. Itu ide yang bagus. Tapi kita masih membutuhkan persetujuan Nana. Qiangu Zhangting berkata sambil tersenyum. Kakek, Anda harus secara pribadi memastikan hal itu. Anda sangat baik padanya. Jadi saya yakin dia akan paling bersedia mendengarkan Anda. Kami akan menjadi orang yang menetapkan aturan festival ini. Ketika saatnya tiba, Tang Wulin pasti akan muncul setelah berita ini keluar. Qiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam. Namun demikian, apakah Anda sudah memikirkan hal ini? Tang Wulin sangat kuat. Anda pasti melihat penampilannya ketika ia berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Luo Star. Aku takut akan sulit bagimu untuk mengalahkannya dengan kekuatanmu saat ini. Sinar dingin berkedip di mata Qiangu Zhangting. Aku tidak hanya akan mengalahkannya. Aku juga akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, secara tidak sengaja, di siang hari bolong. Tanpa dia, rekonstruksi Shrek Academy akan berakhir tanpa kita harus melakukan apa-apa. Adapun kekuatan saya, tidak perlu khawatir, kakek. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ke tempat kakek buyut. Qiangu Dongfeng sangat gembira. Ayah telah keluar dari pengasingan. Qiangu Zhangting mengangguk. Ya, kakek buyut baru saja keluar dari pengasingannya. Aku yakin kamu akan tenang sekarang. Kan? Qiangu Dongfeng tertawa. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu, mari kita mengadakan festival Just for a Spouse. Wah. Tang Wulin menghela napas dan berhenti di jalurnya. Dia membungkuk ke depan dan menopang dirinya sendiri saat dia terengah-engah. Dia bahkan tidak yakin berapa lama dia berjalan. Di dunia emas ini, semua akal waktu telah meninggalkannya. Petunjuk yang ditinggalkan ayahnya dalam kalimat itu terbatas. Yang dia dapatkan hanyalah 9 percobaan Dewa Laut dan terus berjalan maju. Saat ia melanjutkan perjalanan, Tang Wulin menemukan beberapa masalah.
Yang pertama adalah bahwa basis kultivasinya sendiri telah menghilang. Tidak ada ons kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya. Bahkan Dragon Core-nya lenyap. Kekuatan dan fisiknya yang luar biasa tidak dapat ditemukan. Sepertinya dia benar-benar berubah menjadi orang biasa di dunia ini. Namun, bukan itu yang paling membuatnya prihatin. Yang lebih menakutkan adalah tempat ini terlalu sepi. Itu kosong seperti diam. Tidak ada lagi yang ada di sini. Tidak ada suara. Satu-satunya yang dia miliki adalah terus bergerak maju. Ketika staminanya memudar dan tubuhnya memudar, perasaan kesepian semakin meningkat. Dia hanya bisa maju tanpa berhenti. Langkah demi langkah. Dia tidak punya pilihan lain. Karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara dia dapat melanjutkan. Bertahun-tahun kultivasinya, pelatihan tanpa lelah, dan cobaan di Pulau Iblis telah memperkuat tekadnya. Dia terus menghitung dalam hatinya. Jika aliran waktu di sini sama dengan dunia luar, dia akan berjalan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak makan atau minum. Dia hanya terus berjalan. Tubuhnya hampir kelelahan. Dan dia tidak yakin dengan jarak yang dia tempuh. Pada titik ini, semangatnya bahkan mulai menjadi kacau. Tetapi dia terus meletakkan satu kaki di depan yang lain. Meskipun dengan susah payah. Mungkin percobaan pertama adalah ujian dari ketekunannya. Tidak mungkin dia bisa berhenti. Ayah telah memberitahunya bahwa jika dia ingin benar-benar menggunakan kekuatan Trident Dewa Laut, dia harus melewati cobaan ini. Bahkan jika dia tidak melakukan ini untuk menguasai senjata ilahi ini, dia tidak bisa mengecewakan ayahnya. Karena itu adalah senjata ayah sebelum ini. Ayah pasti mengalami cobaan yang sama juga. Jika ayahnya bisa melakukannya, Tang Wulin merasa bahwa dia bisa melakukannya. Ketika dia menghibur pikiran-pikiran ini, Tang Wulin dipenuhi dengan dorongan baru. Dia akan berdiri tegak lagi dan dengan berani menekan. Selangkah demi selangkah, keringat terus mengalir di kulitnya. Tubuhnya berada pada batasnya sejak lama. Dia hanya berhasil melanjutkan berjalan dengan setiap napas yang dia ambil. Semua yang ada di pandangannya buram. Jadi hanya bisa mengatakan bahwa dia bergerak maju. Kakinya seberat timah. Itu karena dia telah tumbuh begitu memiliki kemampuan fisik manusia super sehingga sangat menyiksa ketika dia kehilangan mereka. Setelah langkah yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah pawai maju yang tak ada habisnya. Dan tubuhnya melemah saat ia berjalan. Kekuatan hidupnya dikuras terus-menerus. Dia bahkan memiliki firasat buruk akan datangnya malapetaka. Karena kelelahannya, perasaan kesakitan berkurang. Dia bahkan merasa bahwa jiwanya melayang ke dunia lain, yang merupakan sensasi tanpa rasa sakit. Sebaliknya, rasanya nyaman. Seolah ada suara di kepalanya yang terus menyuruhnya menyerah. Jika dia menyerah, dia akan bebas dari semua rasa sakit ini. Dia menggigit lidahnya dengan keras. Dan dia merasakan darah menyebar di mulutnya. Rasa sakit menusuk menariknya keluar dari sensasi nyaman yang dimilikinya. Plong. Tubuhnya tidak tahan lagi dan dia menabrak tanah dengan kasar. Kejatuhan yang kejam membuatnya pusing. Kekuatan hidupnya tampaknya telah hancur seketika. Seolah-olah itu hampir menghilang. Kamu 5 meter dari garis finish. Tiba-tiba, ada suara keras di dunia emas yang telah diam untuk siapa yang tahu berapa lama. Garis finish. Ketika dia mendengar kata-kata ini, arwah Tang Wulin langsung terangkat. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berhasil melihat ke depan. Visinya sangat buram, jadi tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia hanya bisa melihat garis merah yang jauh. Dan logika mengatakan kepadanya bahwa itu pasti garis finish. Garis finish. Apakah saya hampir sampai di garis finish? Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia ingin menopang dirinya sendiri. Tetapi dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua sensasi di kakinya. Itu tidak akan ada artinya baginya dalam keadaan normal. Tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu lagi. Tidak. Garis finish tepat di depan saya. 5 meter lagi. Karena dia tidak bisa menggunakan kakinya. Dia menggunakan tangannya. Tergeletak di tanah. Dia merangkak ke depan. Sedikit demi sedikit. Garis finish. Garis finish. Dia menyeret kakinya yang berat di belakangnya. Dia hanya bisa mendorong dirinya maju sedikit demi sedikit.
Meskipun dia tidak memiliki 1 ons kekuatan tersisa. Dia mengandalkan tekadnya yang keras kepala untuk mendukung tubuhnya saat dia membuat jalan ke depan. Aku harus berhasil. Saya harus. Chapter 1442, She Got 9 Trials. First Trial. Apa? Tang Wulin menghilang. Senyum hangat Roh Kudus Douluo yang selalu hadir menghilang begitu saja. Auranya bergetar tidak stabil. Ceritakan padaku secara detail. Ye Xinglan menceritakan pengalaman mereka di Great Stardew Forest dengan singkat. The Beast God Ditian. Meskipun dia adalah limit Douluo. Ketika Yali mendengar nama ini, hatinya bergetar. Rahasia ini telah disimpan terlalu lama oleh spirit pagoda. The Beast God Ditian masih hidup. Bukannya tidak ada yang memasuki wilayah tengah Great Stardew Forest. Tetapi mereka yang tidak pernah berhasil kembali. Para Pagoda Masters of the Spirit Pagoda adalah satu-satunya yang tahu kebenaran tentang keberadaan Beast God Ditian. Kalian harus istirahat. Biarkan aku yang menangani ini. Yali menenangkan semangatnya. Tidak peduli seberapa cemasnya dia. Dia harus menangani masalah ini setenang mungkin. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak mati di tangan Ditian, tetapi dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Yang membuat hatinya lebih berat adalah cakar perak raksasa itu. Jika itu cukup kuat untuk mengintimidasi Ditian dan menyelamatkan Shrek Monster dan Sima Jinchi, itu setidaknya harus sekuat Dewa Binatang. Sejak kapan ada banyak pembangkit tenaga listrik elit di benua itu? Ditian sendiri adalah Sudogot dan tentu saja salah satu yang paling kuat di antara mereka. Bahkan jika Yun Ming masih hidup, dia tidak akan cukup berani untuk mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan legenda seperti itu dari dunia binatang buas. Ini bukan masalah kecil. Dia harus mendiskusikannya dengan limit Douluos lainnya secepat mungkin. Monster Shrek juga memiliki hati yang berat. Tang Wulin telah menghilang pada saat yang sangat penting selama rekonstruksi Akademi Shrek. Dia tidak kembali. Juga tidak ada kabar darinya. Alat komunikasi jiwanya benar-benar offline. Jadi tidak mungkin mereka bisa menentukan lokasinya. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Itu adalah bagian yang paling mengkhawatirkan. Aku di sini. Aku di sini. Akhirnya, tangannya menyentuh garis merah. Dan pada saat itu, Tang Wulin merasakan perasaan kebebasan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Sensasi nyaman yang dia rasakan ketika dia berada di ambang kematian kembali kepadanya. Seolah semua rasa sakit telah meninggalkannya. Plom. Tanah itu memberi jalan di bawah kakinya. Namun, dia terlalu lelah bahkan untuk mendaftar kejutan. Detik berikutnya, dia benar-benar tenggelam dalam cairan tubuh. Cairan itu sangat hangat dan menyehatkan tubuhnya. Kelelahan yang intens kembali kepadanya. Tetapi bisa merasakan tubuhnya lagi. Cairan itu tidak menyembuhkannya secara instan. Yang dilakukannya hanyalah merawatnya dengan halus. Itu membuat kelelahannya berkurang sedikit demi sedikit. Seperti yang terjadi secara bertahap sejak awal. Dia perlahan-lahan tersadar juga. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Dengan kesadarannya yang kembali, sebuah suara muncul di kepalanya. Seringkali, hanya ada garis tipis antara hidup dan mati. Seorang pria hanya dapat benar-benar merasakan kematian ketika hidupnya ada di garis depan. Nasib yang paling mengerikan adalah tidak mati, tetapi menyerah. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Tetapi untuk dapat bertahan sampai akhir, Anda membutuhkan kemauan baja. 9 Pengadilan Sigat. Percobaan pertama. Berlalu. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sebelum Yali duduk, Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan, Douluo Zhangxin yang mesum, dan veteran paling kuat di Akademi Shrek, terang gelap Douluo Long Yeiwei. Keempat limit Douluo besar semuanya ada. Wulin akan baik-baik saja. Kami tidak perlu khawatir tentang itu, kata Cao Dezi dengan suara berat. Dia tentu saja memiliki kepercayaan paling besar pada Tang Wulin di antara mereka berempat. Ini karena dia secara pribadi telah melihat bagaimana Tang Wulin mendapatkan bantuan pesawat dan mengusir para prajurit abisal dengan bantuan kekuatan planar. Trisula itu kemungkinan besar adalah bagian dari kekuatan mistisnya. Karena itu membawanya pergi. Dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia belum kembali. Saya percaya bahwa dia tidak dalam banyak bahaya.
Wulin adalah anak kesayangan pada zaman itu. Yang terpilih dari pesawat. Zhang Xin berkata. Lalu bagaimana dengan Dewa Binatang? Masalah yang paling mendesak saat ini adalah bahwa kita tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki hewan-hewan hebat ini dengan Pagoda Roh. Pagoda Roh mengasingkan mereka di dalam wilayah pusat Great Stardew Forest. Tetapi mereka tidak membalas. Sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa tidak ada yang lebih dari mata di sini. Kekuatan Beast God di Tian dapat digambarkan sebagai legenda. The Dark Douluo Long Yeiwei mengangguk sedikit. Ini memang merepotkan. Tapi kurasa Great Beast tidak akan digunakan oleh Spirit Pagoda. Setelah semua, penyebab terbesar ketika datang ke kepunahan binatang jiwa adalah Pagoda Roh. Pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo, berniat untuk mengurangi pembunuhan makhluk jiwa dengan menggunakan jiwa roh. Namun, penggantinya memiliki pandangan berbeda. Atas nama penelitian, mereka membunuh dan menangkap binatang buas secara ceroboh. Inilah yang mendorong populasi binatang buas mendekati kehancuran. The Great Beast adalah raja-raja dari Soul. Sangat mustahil bahwa mereka akan bekerja sama dengan Pagoda Roh. The Hairless Douluo sedikit mengangguk. Saya pikir hanya ada satu alasan. Dan itu untuk bertahan hidup. Tunggu dan lihat saja. Saya percaya Wulin akan baik-baik saja. Lanjutnya, Wulin adalah pesawat pilihan. Seharusnya tidak mengejutkan untuk sesuatu yang mistis terjadi padanya setiap saat. Mungkin ini adalah fenomena yang dia temui di bawah arahan tuan pesawat. Peristiwa kebetulan ini akan membuat masa depannya. Kemampuannya untuk melarikan diri dengan hidupnya saat menghadapi Dewa Beast di Tian adalah bukti yang cukup dari ini. Namun, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Karena para pemimpin binatang buas, 4 binatang buas besar, masih berada di wilayah pusat Great Stardew Forest. Ini berarti bahwa kristal kehidupan yang dikatakan Life Seed kepada Tang Wulin tentang mungkin benar-benar ada di sana. Zhang Xin meliriknya dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa kita harus membentuk pesta lain dan melakukan perjalanan ke Great Stardew Forest lagi." Cao Dezi sedikit mengernyit. Dia tidak melanjutkan pemikirannya. Long Yeiwei mendengus dan berkata dengan sedikit jijik. Bicara tentang memiliki hubungan empati. Dalam hal usia, dia adalah generasi yang lebih tua dari Douluos yang amorous dan hairless. Tentu saja, tidak perlu untuk basa-basi saat dia berbicara kepada mereka. Terutama ketika dia telah ditipu oleh Douluo amorous sebelumnya. Dia masih menyimpan dendam tentang itu. Cao Dezi menghela nafas dengan lembut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Mereka adalah makhluk yang menyedihkan. Meskipun mereka kuat, saudara-saudara klan mereka tidak lagi ada. Sebenarnya, hanya Pagoda Roh yang tahu berapa banyak binatang buas yang tersisa di benua ini. Saya pikir kesinambungan populasi Beast Soul sudah sangat mungkin terancam. Mungkin, keberadaan Beast Soul yang begitu kuat adalah bentuk peringatan bagi dunia Beast Soul." The Holy Spirit Douluo hanya bisa berkata, "Bisakah kita tidak melakukan apapun selain menunggu? Bagaimana jika Tang Wulin tidak kembali? Saat ini, sepertinya pasukan lain tidak bisa melakukan apa-apa tentang kita membangun kembali Akademi Shrek. Tapi aku yakin mereka semua hanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Terutama terhadap Tang Sekte Anda dan Tang Wulin. Master Sekte, bagaimana jika dia muncul di dunia luar dan dimanfaatkan?" The Hairless Douluo tersenyum tipis. "Tolong tenanglah. Yang Mulia Roh Kudus, dengan kekuatan Tang Wulin, bahkan jika dia dikonfrontasi oleh seorang ahli, dia dapat melarikan diri dengan hidupnya. Juga, kita harus memiliki kepercayaan padanya. Kemampuan beradaptasinya berarti dia bisa menghadapi segala situasi. Apakah kamu akan pergi atau melanjutkan dengan trial Dewa Laut kedua?" Suara yang sangat besar bergema di sekelilingnya. Itu menabrak Tang Wulin seperti memecah ombak. Uji coba pertama telah berakhir. Dan lingkungan Tang Wulin sekali lagi berubah menjadi dunia emas yang luas dan tak berujung. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi juga. "Bolehkah aku tahu apa sidang kedua? Bisakah saya segera pergi?" Kesulitan akan secara bertahap meningkat ketika Anda maju di 9 pengadilan Dewa Laut. Setiap uji coba akan lebih sulit daripada yang terakhir. Anda hanya dapat benar-benar diakui oleh Dewa Laut Trident setelah menyelesaikan cobaan dan memiliki semua kekuatannya.
Setiap kali Anda menyelesaikan percobaan, Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi. Anda juga dapat pergi saat gagal uji coba. Tetapi hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda gagal, Anda mungkin tidak mencoba kembali percobaan. Perlakukan setiap percobaan dengan hati-hati. Setiap kali Anda melewati cobaan, afinitas Anda dengan Trisula Dewa Laut akan meningkat sampai Anda menyelesaikan semua cobaan pada akhirnya. Tang Wulin berkata, "Bagaimana jika saya ingin melanjutkan persidangan setelah ini? Bagaimana saya kembali ke sini? Kamu hanya perlu menggunakan kekuatan Trident Dewa Laut. Setelah Anda menggunakannya, Anda secara alami akan mencapai tempat ini." Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Dan dia mencapai kesimpulan dalam benaknya. Tidak ada keraguan bahwa 9 percobaan Dewa Laut adalah sesuatu yang dirancang dan dirancang oleh ayahnya untuknya. Dia telah banyak memikirkan hal ini. "Aku memilih untuk pergi," katanya tanpa ragu. Dia tidak bisa mengecewakan ayahnya dan dia harus menyelesaikan semua 9 pengadilan Dewa Laut. Karena itu, dia perlu membuat persiapan yang lebih baik dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Juga, dia tidak yakin dengan situasi teman-temannya saat ini. Dia dipindahkan ke sini. Tetapi bagaimana dengan teman-temannya? Apakah mereka masih jauh di dalam Great Stardew Forest? Apakah mereka masih hidup? Karenanya, dia tidak bisa tinggal di sini dan menjalani cobaan apapun yang terjadi. Dia harus pergi. Secara alami, ia memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya keemasan dan cahaya di sekitarnya redup seketika. Visi Tang Wulin kabur, membuat sekelilingnya memudar. Detik berikutnya, bayangan mundur dan dia menemukan bahwa dia di udara. Chapter 1443, Just for a Spouse Festival. Berat badan yang intens memancar ke seluruh tubuhnya pada saat berikutnya. Tang Wulin jatuh dari langit seperti benda yang jatuh bebas. Dia segera terkejut ketika dia dengan cepat mengondensasi kekuatan jiwanya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya telah kembali. Begitu pula semua kekuatan dan energinya. Selain itu, ia sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Rasanya seperti dia belum pernah menggunakan Millennium Cloud sama sekali. Dia memusatkan pandangannya dan melihat ke bawah untuk menemukan dengan terkejut bahwa dia tinggi di langit di mana Trisula emas sebelumnya melonjak ke atas. Dia berada sekitar ribuan meter di atas permukaan tanah. Dia melihat ke bawah ke perisai pelindung yang mengelilingi Great Stardew Forest yang didirikan oleh Spirit Pagoda di bawah ini. Tubuhnya yang jatuh tak terkendali disembunyikan di awan. Tang Wulin menenangkan arwahnya dan mengangkat tangannya untuk memutar nomor pada komunikator jiwanya. Bercinta dengan pasangan. Gu Yuena menatap Qiangu Dongfeng dengan tatapan linglung di matanya. Dia merasakan gelombang emosi melonjak ke dalam hatinya sekaligus. Dia langsung ingat adegan ketika dia berpartisipasi dalam festival tanggal takdir Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Tang Wulin mengakui cintanya pada saat itu. Dia sadar betul bahwa dia seharusnya tidak menyetujui usulannya. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Di sisi lain, hati dan cintanya hanya benar-benar berubah pada saat itu. Iya, ini adalah acara jus untuk pasangan. Pada kenyataannya, ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi Pagoda Roh. Nana, Anda harus tahu bahwa spirit pagoda kami baru-baru ini terlibat dalam banyak kasus. Ini telah menyebabkan masalah besar bagi kami terutama sekarang karena kami berada di bawah tekanan opini publik atas serangan Tang Sek sebelumnya terhadap kami. Untuk mengalihkan perhatian publik dan juga memastikan bahwa Pagoda Roh lebih diterima oleh orang awam pada saat yang sama, kami membuat keputusan untuk menyelenggarakan festival Just for a pasangan ini setelah pertimbangan yang cermat. Tujuannya bukan untuk benar-benar menemukan Anda seorang suami tetapi kami berharap dapat memperluas persetujuan spirit pagoda secara luas melalui acara ini. Secara pribadi, ada banyak pria muda berbakat spirit pagoda kita yang memanggilmu sebagai wanita cantik pertama dalam sejarah spirit pagoda. Pernyataan ini juga diterima secara luas. Organisasi festival jus untuk pasangan ini juga bermanfaat bagi inisiatif kultivasi generasi muda pagoda roh kita. Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama,
Paparan Anda di depan publik juga bermanfaat untuk peningkatan Anda ke posisi yang lebih tinggi di masa depan juga. Dengar bahwa Sekte Tang, Sekte Master Tang Wulin menerima begitu banyak dukungan dengan terlibat dalam pertempuran 5 dewa hanya untuk pertunjukan dengan Star Luo Empire yang menghasilkan kepasifan lebih di pihak kita. Kemudian, pagoda roh kita juga harus menghasilkan kumpulan personil pemimpin baru. Tidak ada keraguan bahwa Anda dan Zhang Ting adalah kandidat yang paling cocok. Citra Anda yang baik dan sehat tentu akan mendapat perhatian dengan festival Just for a Spouse ini. Akibatnya, Anda akan menerima lebih banyak dukungan dari publik sehingga Anda dapat menyelesaikan penindasan dari kami karena berada di bawah tekanan opini publik. Saya tahu ini agak canggung bagi Anda. Tetapi saya masih berharap Anda bisa ambil bagian dalam acara ini. Identitas bergengsi Anda sebagai sang roh, penampilan Anda, dan kemampuan Anda akan secara luas mengumpulkan minat dan perhatian orang-orang. Gu Yuena menatap Qiangu Dongfeng dengan cemberut yang dalam. Pikiran berlomba di benaknya. Tapi Tuan Pagoda, aku tidak menikmati terkena perhatian seperti itu. Qiangu Dongfeng berkata, Nana, aku tahu ini masalah yang sangat menyusahkanmu. Bagaimana dengan ini? Saya akan membuat 2 janji untuk Anda. Pertama, saya pikir Anda selalu ingin belajar di perpustakaan yang terletak di tingkat tertinggi dari pagoda roh kami. Saya akan memberi Anda wewenang untuk meminjam rekaman kuno untuk bacaan Anda kapan saja di masa depan. Kedua, saya akan berjanji bahwa Anda tidak akan dipaksa untuk membuat pilihan dalam festival tanggal yang ditakdirkan ini. Jika Anda tidak puas dengan pemenang akhir maka kami akan mencari cara bagi Anda untuk menolak profesi cinta orang itu kepada Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Tapi, aku masih melakukan penelitian tentang topik evolusi jiwa roh baru-baru ini. Aku takut aku akan kekurangan waktu. Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kami hanya akan meminta Anda untuk bekerja bersama dalam upaya selama publisitas awal acara dan sisanya akan ditangani oleh staf yang lebih rendah. Anda hanya perlu membuat penampilan selama final ketika saatnya tiba. Gu Yuena mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, baiklah kalau begitu. Namun, saya memiliki kondisi di sini. Pemenang akhir harus bisa mengalahkanku. Hanya dengan begitu dia layak menjadi pacar saya. Qiangu Dongfeng berseri-seri sambil tersenyum setelah mengetahui tentang persetujuan Gu Yuena. Tidak masalah. Tentu saja, orang tersebut harus lulus ujian Anda. Dengan cara ini, itu akan menjadi aksi publisitas yang bagus juga. Baiklah, kalau begitu cobalah. Berita terbaru hari ini. Spirit Pagoda mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan acara Master Jiwa berskala besar pada pukul 11 pagi ini. Acara ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah festival Just for a Spouse yang diperuntukkan bagi Nona Gu Yuena yang baru saja diangkat. Setiap guru jiwa muda di bawah usia 35 diizinkan untuk mendaftar untuk kompetisi di Pagoda Roh. Basis pendaftaran budidaya dasar tidak kurang dari 6 cincin. Siapapun, termasuk Master Perisai Perang dan Master Mesya, didorong untuk mengambil bagian. Rincian spesifik tentang pendaftaran dan metode partisipasi akan diumumkan kemudian oleh Spirit Pagoda. Miss Gu Yuena adalah roh termuda dalam sejarah Spirit Pagoda. Usianya di bawah 24 tahun dan dia dianggap sebagai jenius paling luar biasa dalam sejarah Spirit Pagoda dalam lebih dari 1000 tahun. Di masa mudanya, Nona Gu Yuena belajar di Akademi Shrek dan dengan lancar masuk ke pelataran dalam untuk menjadi murid pelataran dalam. Setelah lulus, ia memilih untuk melanjutkan studinya di Spirit Pagoda. Kami tidak memiliki sumber gambar pada Nona Gu Yuena saat ini karena perilaku misteriusnya. Kami akan menunggu Spirit Pagoda untuk menindaklanjuti masalah itu nanti. Satu-satunya informasi yang kami terima dari Spirit Pagoda adalah bahwa Miss Gu Yuena adalah pembangkit tenaga listrik dengan setidaknya basis budidaya Sol Douluo. Sol Douluo berusia kurang dari 24 tahun. Itu mengesankan, bukan? Pernahkah kamu mendengar tentang berita? Spirit Pagoda akan mengadakan festival tanggal yang ditakdirkan. Apakah mereka sudah gila? Sejak kapan Spirit Pagoda mengatur acara seperti itu? Betul. Selain itu, ini diselenggarakan semata-mata untuk personil peringkat tinggi dari Pagoda Roh.
Saya mendengar bahwa orang itu berusia kurang dari 24 tahun dengan kemampuan yang kuat. Namanya Gu Yuena. Kurasa, nama itu terdengar agak asing. Dia seorang roh di usia muda. Anda pasti bercanda, bukan? Atau haruskah kita mengatakan bahwa spirit pagoda sengaja menggertak masyarakat? Aku pikir bukan itu masalahnya. Pagoda roh tidak sebodoh itu. Namun, saya memperkirakan bahwa Gu Yuena ini harus terlihat mengerikan. Dugaan saya adalah bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil langkah bodoh ini karena dia terlalu mengerikan dan tidak ada yang mau menikahinya. Haha. Kita akan melihat dalam berita tindak lanjut dan melihat apa aturan dari acara Just for A pasangan ini yang diselenggarakan oleh Spirit Pagoda. Mereka seharusnya mengeluarkan foto resmi miliknya saat itu. Bagaimana jika dia wanita cantik? Berita tentang Spirit Pagoda yang mengorganisir festival Just for a Spouse tersebar di hampir setiap sudut seluruh benua hanya dalam satu hari yang singkat. Hierarki Spirit Pagoda dikenal luas di kalangan masyarakat. Ada guru pagoda, 2 wakil kepala pagoda, dan 4 roh agung. Ini adalah kekuatan inti terpenting dari organisasi. Setidaknya, itu seperti itu di permukaan. Spirit Pagoda memiliki rahasia batin mereka yang tersembunyi dari orang-orang sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga yang mereka miliki. Namun, orang bisa mengatakan bahwa itu agak sulit bagi seseorang untuk mencapai peringkat tinggi seperti Spiriter. Terlebih lagi, dalam sejarah pagoda roh baru-baru ini, hampir setiap guru pagoda harus melalui proses menjadi seorang roh. Gu Yuena masih sangat muda. Jelas bahwa dia akan menjadi kandidat populer untuk pagoda Master of Spirit Pagoda di masa depan. Masalahnya dengan cepat diseduh seperti yang direncanakan oleh Spirit Pagoda. Laporan berita negatif berkurang dengan jelas setelah publik menjadi tertarik oleh acara Just for a Spouse. Begitulah sifat manusia. Sesuatu yang menarik minat dan perhatian orang adalah hal terpenting bagi orang awam. Entah orang-orang yang menyukai Spirit Pagoda atau tidak. Semua orang harus mengakui bahwa Spirit Pagoda adalah organisasi pertama di benua ini saat ini. Selain itu adalah organisasi yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Tindakan Spirit Pagoda untuk mengorganisir festival Just for a Spouse yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menarik perhatian semua orang dalam skala besar. Di sisi lain, reaksi dari orang-orang berbeda setelah mengetahui berita tersebut. Beberapa menyatakan dukungan mereka untuk acara ini sementara beberapa menentangnya, tetapi bahkan lebih banyak orang merasa tidak pasti. Festival Just for a Spouse telah disetujui oleh pemerintah. Segera, Spirit Pagoda mulai mengumumkan informasi terkait. Spirit Pagoda sebenarnya menaruh banyak pemikiran tentang menjalankan festival Just for a pasangan. Mereka hanya mengumumkan satu bagian dari informasi terkait pada setiap kesempatan untuk menarik lebih banyak perhatian. Mereka berusaha untuk meningkatkan popularitas mereka dengan cara ini untuk festival Just for a Spouse, tetapi juga melemahkan segala macam berita negatif tentang Spirit Pagoda dari sebelumnya dengan selangkah lebih maju. Chapter 1444 Generous Rewards. Lokasi festival Just for a pasangan adalah informasi pertama yang diumumkan. Tempat itu ditetapkan berada di ibu kota federasi, Kota Mingdu. Tetapi tidak diorganisir di markas Spirit Pagoda seperti yang diperkirakan oleh banyak orang. Alasannya adalah bahwa ada arena yang bahkan lebih cocok untuk festival. Pada saat yang sama, itu juga cocok untuk acara penting yang diselenggarakan di ibu kota federasi. Setelah kejatuhan Shrek, Mingdu telah mendapatkan pengakuan sebagai kota nomor 1 di benua itu. Keputusan Spirit Pagoda secara alami memiliki makna yang mendalam. Tujuan yang paling jelas adalah menjauhkan diri dari Akademi Shrek yang dibangun kembali. Organisasi itu menggunakan Just for a Spouse Festival untuk melemahkan perhatian berita tentang rekonstruksi Shrek. Jika acara tersebut diselenggarakan di markas Spirit Pagoda, sangat mungkin bahwa para kontestan akan secara kebetulan menuju ke Akademi Shrek untuk melihat-lihat karena jarak yang dekat antara markas Spirit Pagoda dan Akademi Shrek. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Pagoda Roh. Mereka tidak akan pernah dengan rela membiarkan Shrek menerima pengaruh yang dimilikinya sebelum kehancuran. Pada saat yang sama, parlemen terutama dikendalikan oleh fraksi Hawk saat ini. Menjadi pendukung fraksi Hawk, Mingdu dapat digambarkan sebagai benteng Spirit Pagoda sementara aula perang dewa juga berbasis di Mingdu.
Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik di Mingdu berlimpah seperti awan. Tindakan mengorganisir acara ini di Mingdu secara alami akan menarik pembangkit tenaga listrik generasi muda untuk berpartisipasi sehingga pengaruh festival Just for a Spouse lebih besar sekarang. Pada hari ketiga setelah venue festival diumumkan, sepotong informasi eksplosif lainnya diumumkan. Dalam rangka memberikan keuntungan kepada para master muda jiwa yang berpartisipasi. Selain hadiah terakhir dari Just for a pasangan setelah menerima rahmat baik roh, Spirit Pagoda juga akan mensponsori festival Just for a Spouse ini dengan memberikan hadiah yang murah hati. Ini termasuk 100 jiwa roh hitam. Itu benar. 100 dari mereka. Jumlahnya benar-benar mengejutkan dan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kemunculan jiwa roh hitam buatan manusia di pasar telah mengakibatkan sedikit penurunan harga keseluruhan untuk jiwa roh, harga jiwa roh hitam masih tetap sangat tinggi. Tindakan menawarkan 100 jiwa roh hitam sebagai hadiah tidak bisa dibayangkan. Dengan kata lain, para master jiwa yang mampu menjadi 100 kontestan terakhir masing-masing akan menerima jiwa roh hitam sebagai hadiah. Selain itu, ada juga hadiah lain yang lebih berharga seperti baju perang khusus dan harta surga dan bumi. Hadiahnya bisa tumpang tindih. Seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi secara alami akan menerima lebih banyak hadiah. Spirit Pagoda telah sepenuhnya mengungkapkan kebanggaan dan kekayaan mereka dalam acara ini dan ini terperangah ke seluruh dunia master jiwa. Bahkan para master jiwa yang sebelumnya merasa menghina tentang festival jus untuk pasangan ini tidak bisa menahan perasaan terangsang setelah mengetahui hal ini. Hadiahnya benar-benar terlalu murah hati. Tidak perlu membeli karena seseorang bisa langsung menerimanya sebagai hadiah. Daya tarik 100 jiwa roh hitam membuat seluruh dunia penguasa jiwa mendidih dengan antusias. Acara ini dimulai dari mengumpulkan sikap awal yang tidak peduli dan bahkan tidak layak untuk membuat banyak guru jiwa yang telah melampaui batas usia merasa sedih dan tertekan kemudian berharap bahwa mereka bisa dilahirkan kemudian. Aksi publisitas untuk Just for a Spouse dianggap sukses besar. 3 hari kemudian, Spirit Pagoda mengumumkan berita lain yang mengejutkan para master jiwa yang sedikit sedih ketika mereka melampaui batas usia mereka. Ada arahan baru bagi para master jiwa yang sudah terlalu tua dengan kemampuan yang kuat sekarang. Spirit Pagoda menyatakan bahwa karena menghormati pembangkit tenaga listrik dan setelah berdiskusi dengan Nona Guyuena, batas usia dapat ditingkatkan 5 tahun untuk setiap 10 peringkat kekuatan jiwa yang melampaui basis budidaya peringkat 60 sebagai sebuah yayasan. Dengan kata lain, Sol Sage 7 Cincin berusia 49 tahun akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam festival Just for a Spouse ini. Demikian pula Douluo Jiwa Cincin 4 berusia 45. Batas maksimum 50 tahun diberlakukan untuk judul Douluo 9 Cincin. Segera setelah informasi ini diumumkan, tidak ada keraguan bahwa area cakupan untuk para master jiwa tingkat tinggi telah meningkat sedemikian rupa sehingga lebih banyak pusat kekuatan master jiwa dapat berpartisipasi dalam festival ini. Entah itu berita tentang rekonstruksi Akademi Shrek atau berita negatif tentang Tang Sek dan Spirit Pagoda sebelumnya. Semuanya untuk sementara diliput oleh aksi publisitas yang tak tertandingi dari festival Just for a Spouse dari Spirit Pagoda. Sekaligus, seluruh festival jus untuk pasangan sudah menjadi acara akbar dengan perhatian terbesar di seluruh federasi. Sudah berapa lama aku pergi? Tang Wulin bertanya pada Xie yang berdiri di depannya. Dia mengetahui bahwa teman-temannya berhasil kembali dengan selamat melalui komunikator jiwa. Secara alami, dia tidak akan menuju ke hutan bintang besar Dou untuk memprovokasi dewa binatang buas lagi. Tang Wulin kembali ke Akademi Shrek dengan terburu-buru dan bertemu Xie terlebih dahulu. Dia segera bertanya tentang masalah ini. Tampilan waktu pada komunikator jiwa sudah kacau karena pengaruh waktu khusus dan ruang sebelumnya. Kakak laki-laki, sudah setengah bulan. Senang sekali kau kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Xie sudah sangat senang melihat Tang Wulin. Setengah bulan. Sudah begitu lama. Ya. Tang Wulin tercengang. Mungkinkah dia telah berjalan di sepanjang jalan emas itu selama setengah bulan? Itu adalah periode waktu yang sangat lama. Sepertinya dia harus sepenuhnya siap sebelum dia menerima tes di masa depan. Kalau tidak, masalah lain akan tertunda. Sudah setengah bulan.
Namun, senang Anda kembali. Kami berada dalam skenario berbahaya yang mengkhawatirkan tempo hari. Tang Wulin buru-buru bertanya. Bagaimana Anda melarikan diri dari tempat itu setelah saya dibawa oleh Trisula hari yang lalu? Ini adalah masalah yang paling membuatnya prihatin. Dia awalnya terbakar dengan kecemasan sebelum kembali karena dia khawatir bahwa teman-temannya telah jatuh di wilayah inti dari hutan Great Stardow. Hatinya berdebar ketika ia memanggil komunikator jiwa. Untungnya, rekan-rekannya masih hidup karena restu Dewa Keberuntungan. Xie menguraikan tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu dengan deskripsi yang jelas. Pengalaman pada hari itu benar-benar menenangkan dan merendahkan sikap mereka yang menjadi sedikit sombong. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Teror 4 binatang buas jelas bukanlah sesuatu yang mampu mereka menyaingi saat ini. Mereka bahkan telah belajar dari beberapa limit Douluos bahwa sangat sulit bagi limit Douluos untuk mundur dengan aman dengan upaya gabungan dari 4 orang. Di dunia ini, ada sejumlah pembangkit tenaga listrik top. Di sisi lain, masih ada beberapa perbedaan antara mereka dan Shrek Seven Monsters. Jadi, sementara mereka menunggu kembalinya Tang Wulin selama setengah bulan ini, mereka juga dengan susah payah terlibat dalam kultivasi pada saat yang sama. Cakar perak raksasa. Tang Wulin sangat mengerutkan kening. Apakah kamu berhasil melihat dengan jelas penampilan cakar itu pada saat itu? Xie menggelengkan kepalanya. Itu membawa cahaya perak dengan itu, tetapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Cakar menamparkan Bear Lord dalam satu upaya. Terlepas dari kekuatan Bear Lord, dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan cakar. Kami tidak yakin alasan mengapa cakar membantu kami. Namun, kami takjub mengetahui bagaimana binatang-binatang itu berbicara dengan cakar. Mereka sepertinya menyebutnya, Yang Mulia. Mungkinkah Tuan Cakar itu bahkan lebih kuat daripada Ditian? Ditian sudah menjadi makhluk paling memuncak di dunia. Seseorang yang lebih kuat dari dia seharusnya menjadi dewa. Kan? Radians berkilauan di mata Tang Wulin. Segala macam ide terus terlintas di benaknya. Lupakan saja kalau begitu. Bagus bahwa kita semua bisa kembali ke sini hidup-hidup. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa kembali ke area inti dari Great Stardow Forest untuk sementara waktu. Xie membelalakkan matanya karena terkejut. Mungkinkah kamu berencana untuk pergi lagi di masa depan? Tang Wulin menatapnya tajam dan berkata, akan datang suatu hari ketika kita semua akan berdiri di pangkat itu juga. Kita harus secara alami pergi dan melihatnya. Kata-katanya terdengar tenang, tetapi Xie bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat dari nada suaranya. Iya, mereka akan mencapai level itu suatu hari. Apakah proses membangun kembali akademi berjalan lancar pada hari-hari ketika aku belum ada? Tanya Tang Wulin. Xie menjawab. Proses pembangunan kembali akademi sebenarnya berjalan agak lancar. Belum ada banyak perlawanan selama ini. Penilaian kami sebelumnya benar. Begitu upaya untuk membangun kembali akademi dimulai, semua kekuatan besar telah berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka tidak berani bertindak gegabah terhadap kita. Selain itu, jumlah alumni yang kami hubungi juga semakin bertambah. Setiap dari mereka telah menyatakan keinginan mereka untuk mendukung upaya kami untuk membangun kembali akademi dengan kekuatan penuh tanpa kecuali. Jumlah sumber daya dan bahan yang kami terima secara rahasia sudah mengejutkan. Pasokan tangsek digunakan dengan perangkat jiwa yang memadai. Pagar kawat berduri periferal telah selesai sekarang. Danau Dewa Laut kami dan seluruh area pinggiran yang memanjang hingga ribuan meter semuanya tertutupi pagar. Dilihat berdasarkan wilayah, kami sedikit lebih besar dari kota Shrek yang asli. Beberapa bangunan akademik telah mengambil bentuk awal. Arai senjata jiwa pertahanan terus diinstal. Sudah ada lebih banyak daerah yang bebas dari radiasi air danau sekarang. Tang Wulin berkata, mengapa aku merasa ada sesuatu yang mengganggumu selain upaya membangun kembali akademi? Ekspresi Xie tiba-tiba berubah. Tatapannya terfokus pada Tang Wulin, tetapi dia tampaknya menghentikan dirinya untuk mengatakan sesuatu. Mengapa? Apa yang terjadi? Tang Wulin merasa dadanya sedikit menegang. Xie berkata, spirit pagoda telah bergerak. Hanya saja, kami tidak pernah mengharapkan langkah mereka saat ini. Bahkan beberapa keunggulan bingung dengan gerakan ini.
Tetapi mereka menemukan bahwa gerakan spirit pagoda kali ini ditargetkan setelah Anda dengan pertimbangan yang cermat. Apa yang mereka lakukan? Tang Wulin bertanya. Xie berkata, ini festival jus untuk pasangan. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan festival jus for a spouse selama lebih dari 1 bulan. Informasi telah menyebar melalui seluruh federasi sekarang dan menjadi acara akbar yang paling menarik perhatian. Mereka menawarkan hadiah yang sangat banyak seperti 100 jiwa roh hitam dan segala macam hadiah yang murah hati. Harganya sulit diperkirakan. Segala macam laporan berita semuanya fokus pada festival ini. Selain itu, batas usia sangat ringan sehingga banyak pembangkit tenaga listrik diizinkan untuk mengambil bagian. Ini sudah menjadi titik fokus diskusi untuk seluruh federasi sekarang. Chapter 1445, 18th Day of the Seven Lunar Moon. Tang Wulin menyipitkan matanya. Apakah mereka mencoba mengalihkan perhatian orang? Namun, ini tidak secara langsung mempengaruhi kita, kan? Xie menatapnya dalam-dalam. Namun, Gu Yuena adalah kandidat pasangan untuk acara Jus for a Spouse kali ini. Tang Wulin tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang kamu katakan? Xie berkata dengan senyum pahit. Ini Gu Yuena. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ini ditargetkan kepada Anda. Napas Tang Wulin menjadi cepat. Dia mampu menjaga ketenangannya bahkan ketika berperang melawan kekuatan seperti Beast God di Tian, tetapi pada saat yang tepat ini, jantungnya berdetak kencang. Gu Yuena. Calon pasangan untuk festival Jus for a pasangan sebenarnya Gu Yuena. Spirit pagoda terlibat dalam mengatur pengaturan perjodohan untuknya. Bisakah dia benar-benar setuju dengan ini? Jawabannya jelas-jelas meyakinkan. Jika dia tidak setuju, bagaimana mereka mengatur acara Jus for a Spouse? Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Tang Wulin. Xie, datang dan lihatlah. Ada informasi baru mengenai acara Jus for a Spouse itu lagi. Sementara itu, suara Yuanen Yehui terdengar. Karena rekonstruksi Shrek, tempat peristirahatan mereka pada hari-hari biasa diatur di tempat penampungan pengungsi yang terletak di dasar Danau Dewa Laut. Wulin, kamu kembali. Yuanen Yehui melihat Tang Wulin pada pandangan pertama saat dia berlari. Dia sangat gembira sekaligus sehingga dia tiba dengan ekspresi gembira di wajahnya. Apa kabar tentang festival jus untuk pasangan? Tang Wulin menemukan bahwa ia tidak memiliki niat untuk merayakan kegembiraan karena dipersatukan kembali dengan orang lain. Oh, ayo lihat itu. Ekspresi wajah Yuanen Yehui juga berubah rumit. Shrek Seven Monsters dan penambahan Gu Yuena terdiri dari 8 orang. Atau secara kebetulan 4 pasangan mitra. Pasangan pertama yang memiliki perasaan satu sama lain saat itu tepatnya dari Tang Wulin dan Gu Yue. Namun, mereka memiliki hubungan yang paling sulit juga. Mereka berulang kali berpisah dan berkumpul. Meskipun mengakui hubungan antara mereka selama festival tanggal nasib Dewa Laut, mereka belum benar-benar bertemu. Hubungan antara mereka berdua begitu rumit sehingga sisa dari 6 di Shrek Seven Monsters tidak bisa mengetahuinya. Di bawah bimbingan Yuanen Yehui, Tang Wulin tiba di ruang istirahat di dalam tempat penampungan pengungsi. Sebuah presentasi video diputar di layar televisi jiwa yang sangat besar. Seluruh orang Tang Wulin tidak bisa menahan guncangan sedikit setelah menonton presentasi video. Seorang wanita mengenakan gaun ungu pucat perlahan berjalan di hamparan besar gurun yang membentang sejauh mata memandang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi dengan setiap langkah yang diambilnya. Gaunnya berkibar ditiup angin dan dia tampak seperti peri. Setiap helai rambut perak panjangnya tembus seperti kristal. Rambutnya yang panjang terombang-ambing oleh angin di belakang punggungnya dan menunjukkan sisi wajahnya yang sempurna. Meskipun itu hanya sisi wajahnya, tapi orang bisa melihat jembatan hidungnya yang tinggi dan lurus, mata ungu, dan bulu matanya yang panjang. Rasanya dia adalah ciptaan paling sempurna dari pencipta dunia. Kehadirannya membawa sedikit warna menarik ke kehancuran gurun besar itu. Itu dia. Itu benar-benar dia. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menontonnya melalui presentasi video. Dia berpakaian sangat indah. Dia luar biasa perbandingannya. Sementara itu, dia perlahan memutar kepalanya dalam presentasi video dan mengungkapkan fitur wajahnya yang lengkap.
Dia memiliki cairan sedikit dingin namun pandangan sepi. Dia tidak berbicara sepatah kata pun tetapi siluetnya memudar dalam musik yang kesepian namun menyenangkan. Pemandangan berubah dan suara gemuruh air yang mengalir terdengar. Itu adalah air terjun besar dengan pegunungan hijau di kedua sisi. Air jernih mengalir di bawah air terjun yang penuh dengan semangat dan vitalitas. Dia duduk di atas batu besar tidak jauh dari air terjun. Rambutnya yang panjang terurai longgar di bagian belakang kepalanya. Dia mengenakan gaun putih panjang. Rambut perak panjangnya menjuntai di salah satu bahunya ketika dia menyisir rambutnya dengan lembut dengan sisir kayu. Segalanya tampak tenang namun menarik. Sumber kehidupan yang tebal tampaknya penuh dengan vitalitas di hadapannya. Seorang wanita berpakaian putih dengan pegunungan hijau dan air biru sebagai latar belakang. Itu seperti adegan yang diambil dari alam mimpi seseorang. Tiba-tiba, langit redup. Sebuah bola api raksasa muncul di langit di atas dengan cara bencana. Itu menyeret bulu-bulu yang mengesankan saat meledak menuju tanah yang dijanjikan. Gadis muda itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bola panas yang menyala di langit. Dia mengungkapkan penampilannya yang hikmat namun indah. Tangan kanannya melambai di udara dan tongkat listrik tipis muncul di genggamannya. Cahaya 7 warna langsung mengelilinginya. Dia menggunakan ujung jari kakinya untuk menyentuh titik batu besar dan mengirim seluruh orangnya menembak ke atas. Bintik-bintik cahaya berkilauan namun tembus muncul di tubuhnya. Warna perak sebening kristal di tubuhnya juga menyeret bulu samar di udara. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa cahayanya tampak terlalu indah, mengikuti kenaikan sosoknya yang menawan. Potongan-potongan baju perang perak yang tak tertandingi menutupi seluruh tubuhnya sehingga sinar perak di sekeliling tubuhnya bersinar terang. Dia berubah menjadi sangat kecil dibandingkan dengan bola api raksasa di awal sampai seluruh tubuhnya secara bertahap ditutupi oleh cahaya perak yang berubah menjadi bola cahaya perak besar hampir sama dengan bola api. Akhirnya, dua bola cahaya dengan galak bertabrakan satu sama lain di udara sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke setiap sudut layar. Suara ledakan keras bergema sebelum suara itu perlahan melunak. Suara dingin namun menyenangkan terdengar. Hari ke-18 dari bulan lunar ke-7. Hanya ada beberapa kata sederhana. Hanya tanggal yang diberikan. Bahkan tidak ada waktu yang diumumkan. Layar menjadi kosong dan dikembalikan ke keadaan semula. Tidak ada keraguan bahwa presentasi video dipenuhi dengan dampak besar. Itu membuat penonton kesulitan menahan diri. Bahkan Xie merasa tertarik meskipun sudah mengenalnya untuk waktu yang lama. Seorang gadis muda yang lembut duduk di dekat air terjun dengan berani melangkah maju dalam menghadapi bencana. Dia berubah menjadi master armor pertempuran yang kuat saat dia berlari menuju bencana besar. Adegan dari presentasi video benar-benar terlalu mengejutkan. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Pagoda Roh benar-benar habis-habisan dalam aksi publisitas kali ini. Pemutaran dua presentasi video ini tanpa diragukan lagi akan menimbulkan kegemparan besar di seluruh benua. Bahkan keindahan seorang wanita sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Di sisi lain, itu akan segera menghasilkan lompatan kualitatif jika wanita cantik itu juga dilengkapi dengan status bangsawan. Lalu, bagaimana dengan seorang wanita cantik namun mulia yang juga dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang kuat? Kemudian, dia benar-benar seorang dewi. Calon pasangan untuk acara Just for a Spouse sangat dinanti-nantikan tetapi dia juga diragukan menjadi wanita yang mengerikan oleh banyak orang. Setelah pemutaran kedua presentasi video ini, tidak ada keraguan bahwa ini telah berfungsi sebagai jawaban paling kuat untuk semua yang ragu. Kecantikan yang tak tertandingi. Dua kata ini cukup untuk menggambarkannya dan mengejutkan banyak orang. Pada saat yang sama, orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa dia mengenakan armor pertempuran 3 kata segera setelah dia melepaskan armor tempurnya. Dia adalah spiriter termuda dari spirit pagoda dengan kemampuan yang kuat dan penampilan yang sangat indah. Selain hal-hal lain, dia sudah mengklaim gelar idola simbolis dunia. Calon pasangan untuk acara Just for a Spouse bukanlah wanita yang mengerikan tapi dia adalah seorang dewi. Apa pentingnya ini? Tang Wulin berdiri di depan layar tanpa bergerak. Xie dan Yuanen Yehui menatapnya dengan ekspresi sedikit khawatir. Mereka tidak bisa memikirkan pikiran Tang Wulin saat ini.
Mereka berdua sangat menyadari bahwa poin penting untuk Tang Wulin bukanlah tujuan spirit pagoda dalam mengorganisir acara ini. Tetapi mengapa Gu Yuena setuju untuk berpartisipasi dalam acara Juice for a Spouse ini? Apakah tindakan ini dianggap mengkhianati hubungan mereka? Mereka memahami temperamen Tang Wulin dengan sangat baik. Meskipun dia sangat rasional di sebagian besar waktu, dia benar-benar gegabah ketika dia dipicu. Begitu banyak hal telah terjadi antara Tang Wulin dan Gu Yuena. Tetapi dia akan mengambil bagian dan menjadi calon pasangan di Juice for a Spouse. Ini adalah konspirasi. Tang Wulin akhirnya mulai berbicara. Selain itu, Xie Xie dan Yuanen Yehui merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Itu benar. Ini adalah konspirasi. Yang Mulia mengatakan hal yang sama. Xie Xie buru-buru dilengkapi. Orang-orang dari spirit pagoda ini berusaha menekan berita negatif tentang mereka dengan menggunakan acara Juice for a Spouse ini. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha menekan berita tentang rekonstruksi Shrek Academy. Selain itu, mungkin saja mereka mencoba memikat Anda juga. Kakak laki-laki. Saya pikir Gu Yue tidak mungkin dapat mengambil bagian dalam acara Juice for a pasangan ini atas inisiatifnya karena hubungan antara Anda dan dia. Dugaan saya adalah ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kami akan membiarkan mereka menyiksa diri mereka sendiri. Saya percaya bahwa Gu Yue tidak akan memilih orang lain. Tang Wulin menoleh ke samping dan meliriknya. Daftarkan aku. Hah. Bersambung.